Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Walad, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Punuhan, Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video belajar berikut ini. Assalamualaikum. Silahkan ketua kelasnya siapkan. Beraja, Cakra, Bermadra, Tegakra, beri salam. Baiklah, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpinkan oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, lebih baiknya, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya siswa-siswaku? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita absen ya. Ada yang tak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah, amin.
Baik, untuk selanjutnya kita mulai pada pembelajaran, yakni pembahasan kita tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Sebelum kita memasuki pada pelajaran, baik terlebih dahulu kita ice breaking ya. Di sini kita hanya sedikit saja untuk membangkit semangat kita semua. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Adapun tujuan pelajarannya, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berpoya-poya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menyajikan quote tentang perilaku berpoya-poya. Kemudian terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pelajaran kita pada kali ini tentang menghindari hidup berpoya-poya. Di sini ada berupa gambar ya. Ada 3 gambar. Ya, ini amatilah gambar-gambar, kemudian sampaikan pesan moral untuk setiap gambar. Ada nggak yang bisa mengamatinya? Amati gambar, kemudian sampaikan pesan moral untuk setiap gambar tersebut. Ingat ya, ingat gambarnya. Gambar pertama, ya, orang yang membawa dari perbelanjaan, ya. Yang kedua, orang yang sering selfie atau berhias, ya. Kemudian yang ketiga, menghambur-hamburkan uang. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Ya, ini adalah pembahasan tentang israf. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlunya keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi israf, ya. Israf itu adalah artinya berlebih-lebihan. Ya. Dilarang termasuk dalam beribadah secara berlebih-lebihan. Misalnya belanja berlebih-lebihan. Enggak? Yang tidak ada manfaatnya. Terbuang. Kemudian berhias berlebih-lebihan. Yang tak ada manfaatnya. Pakai make up. Enggak? Nah, berlebih-lebihan. Kemudian ada lagi tentang menghambur-hamburkan uang. Enggak? Berlebih-lebihan ya. Tidak ada manfaatnya, hanya mendatangkan mudarat. Kemudian yang kedua, tabzir. Ya. Adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Ya, dihambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan
Baik israf dan tabzir tergolong perilaku yang tercela. Akhlak yang mazmumah, akhlak yang tidak baik. Kemudian adapun pengertian dari berfoya-foya, ya, adalah pola pikir, ya, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Jadi itu berfoya-foya, sikap kita, perilaku kita dalam memperlakukan harta itu tidak seimbang. Ya. Apa yang tidak seimbang? Yaitu manfaatnya. Dan lebih banyak daripada mudarat. Manfaatnya sedikit, mudaratnya yang banyak. Itu berfoya-foya. Islam itu sangat melarang. Ya, dalam Islam itu sangat melarang. Perbuatan berfoya-foya itu sangat dilarang dalam Islam. Sudah jelas, ya, hukumnya haram. Karena lebih mendekatkan kepada mubazir, ya, tabzir tadi. Kemudian dalil, ya, tentang tentang berfoya-foya, ya, atau boros. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wala tubazir tabzira. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Coba baca dalilnya. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Ya. Itulah surah Al-Isra ayat 27, ya. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, ya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nggak siapa itu setan? Dia paling suka dengan orang yang boros. Paling suka dengan orang yang boros. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dia adalah orang yang ingkar, makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan israf, ya, terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 67, ya. Jadi artinya adalah termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, orang yang tidak boros, ya, orang yang sering menginfakkan hartanya, itulah orang yang
disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh israf dan tabzir. Pertama adalah dalam hal makan minum. Nah, ini sering ya. Hal makan minum. Pergi tempat orang pesta, nah, ambil banyak-banyak. Nah, ya. Kemudian dalam hal berbicara, ya, dia berlebih-lebihan. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah, ya kan? Nah, itu. Sosial media, sosmed. Nah, ada YouTube, ada Instagram, Facebook, ya, apalagi TikTok, ya kan? Nah, itu. Kemudian dalam hal belanja, borong, beli baju ini, baju itu, dipakai enggak? Nah, banyak masih simpan di lemari lagi kan? Nah, itu. Kemudian dalam hal penampilan, ya, penampilan, berlebih-lebihan, ya kan? Kemudian menghindari hidup berpoya-poya, ya. Dalam hal makan dan minum, ya, seharusnya kita tidak mengambil banyak, cukup secukup yang kita mau, ya. Nah, jangan berlebihan. Dalam hal berbicara, ya, nih, berbicara dengan hal yang tidak penting, berlebihan, ya, kan? Sering enggak itu cerita seharusnya 5 menit menjadi 1 jam, enggak? Nah, itu. Kemudian dalam penampilan, ya, memakai perhiasan emas, enggak? Emasnya berlebihan, enggak? Tuh. Dampak negatif, ya, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan dari akhirat. Ini negatifnya, ya, sibuk terus, ya. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Kemudian menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Itu adalah dampak negatif dari israf dan tabzir, ya. Kemudian dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Kalau hartanya habis, dia frustasi, ya. Kemudian berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah. Kemudian cara menghindari sifat israf dan tabzir. Nah. Menghindari sifat israf dan tabzir. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, membiasakan bersedekah. Tiga, bergaya hidup sederhana. Ya. Selalu bersyukur. Ya. Kemudian bertindak selektif dan terencana. Kemudian bersikap rendah hati. Jangan sombong. Ya. Nah, itu. Itulah penularan kita pada kali ini, ya. Baik, untuk berikutnya kita membagi kelompok, yaitu
kita berdiskusi sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu tentang dilarang dalam hidup berpoya-poya. Silahkan pada siswa-siswi semua mencari kelompoknya. Baik, untuk sebelum kita mulai diskusi, ya, kita berdiri semuanya dulu, ya. Baik, kita timbulkan kembali semangat kita ya. 1, 2, 3. I love you. I love you. I love you. I love you. Oke, silakan duduk kembali. Baik, ini silakan kerjakan per kelompok LKPD-nya ya. Silakan diskusikan kelompoknya. Dalam waktu 3 menit ya. 3 menit. Saya kasih waktunya 3 menit. Silakan berdiskusi dengan teman-teman sekelompok. Kelompok 1 ada masalah tentang pertanyaannya ataupun Berarti tentang perintah soal. mencari penjelasan dari gambar 1, Pak. Ya. Jadi dijelaskan nanti dengan kata-kata sendiri. Kelompok 2 Ada, Pak. ada masalah? Tidak ada, aman. Syukurlah. Kemudian kelompok 3 aman aja. Nah, syukurlah, alhamdulillah ya. Lanjutkan pengerjaan kelompoknya. Baik, diskusinya selesai ya, waktu diskusinya. Untuk sekali kelanjutannya itu adalah kita mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kita laksanakan tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, yakni tentang pembahasan gambar 1. Silahkan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gambar 1 yang akan disampaikan oleh Yesi Putri Nanda. Padanya disilahkan. Menurut kelompok kami, gambar 1 itu menunjukkan belanja dengan boros. Jadi di dalam Islam dilarang karena dengan hidup boros tersebut dapat mengakibatkan kemiskinan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain tentang pembahasan kelompok 1 tentang gambar 1? Tak ada? Baik, terima kasih. Silahkan duduk untuk kelompok 1. Beri aplaus. Silahkan duduk. Baik, kita lanjutkan. Ini pada kelompok 2 untuk merealisasikan hasil diskusinya, yaitu tentang pembahasan gambar kedua. Pada kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok kami pada gambar kedua yang akan dijelaskan oleh Siti Pika. Kepada Siti Pika saya silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu gambar 2. Berhias dengan berlebihan yang dilarang dalam Islam karena berhias yang berlebihan itu dapat mendatangkan mudarat bagi manusia itu sendiri. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Ada. Baiklah, kepada kelompok 2, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut pada kelompok 3. Mempresentasikan hasil diskusinya pada pelajaran pada gambar 3. Pada kelompok 3, disilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibacakan oleh Ayang Talita Hermia. Kepada Mia dipersilakan. Jadi dari hasil diskusi kami kelompok 3 gambar 3 yaitu menghambur-hamburkan uang yang tak ada manfaatnya sangat dilarang dalam Islam karena dengan menghambur-hamburkan uang dapat mengakibatkan kemiskinan, maka janganlah sekali-kali hidup berfoya-foya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya. Demikian hasil dari presentasinya. Silahkan duduk kembali. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3 tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hidup berfoya-foya itu sangat dilarang dalam Islam karena lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi hanya banyak gaya dalam kehidupan ini kalau kita hidup berfoya-foya. Jadi janganlah sekali-kali hidup berfoya-foya karena tadi itu mendatangkan mudarat bagi kita semuanya. Baik, demikian pertemuan kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya ini kita membahas tentang riya, ya, tentang riya. Baik, tugas selanjutnya itu nanti tolong kerjakan yaitu pada buku paketnya itu halaman 60 sampai 61 yaitu mengerjakan soal adjektif, ya, soal adjektif. Soalnya A, B, C, D itu. Jadi tolong jawab dengan sebaiknya, besok dikumpulkan kembali. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.